Muara Baru dan Luar Batang adalah dua wilayah yang dipisahkan hanya oleh sebuah jalan, tetapi seolah berada dalam dunia yang berbeda. Kedua kelompok pemuda di sana sudah lama berseteru, saling bersaing dalam berbagai hal, mulai dari pengaruh di jalanan, kontrol wilayah, hingga urusan sepele seperti gengsi di media sosial. Perselisihan ini bukanlah hal baru, melainkan warisan dari konflik lama yang selalu menyala kembali dengan alasan yang berbeda-beda. Beberapa orang tua di kampung sudah mencoba mendamaikan mereka, tetapi usaha itu selalu gagal karena dendam yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada suatu sore di sebuah lapangan sempit di Muara Baru, sekelompok pemuda tengah bermain sepak bola. Tiba-tiba, seorang anak dari Luar Batang datang dan mulai berteriak mengejek mereka. Awalnya, ejekan itu ditanggapi dengan tawa, tetapi lama-kelamaan nada suara mereka berubah. Seorang pemuda dari Muara Baru membalas dengan kata-kata kasar, dan situasi mulai memanas. Untungnya, seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat segera melerai mereka sebelum perkelahian benar-benar pecah. Namun, benih permusuhan telah ditanam kembali, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi ledakan besar. Malamnya, beberapa pemuda dari Muara Baru berkumpul di sebuah gang sempit, membicarakan kejadian sore tadi. "Kita gak bisa biarin mereka ngeremehin kita terus," ujar Randy, pemuda yang dikenal sebagai pemimpin tidak resmi kelompok tersebut. Teman-temannya mengangguk setuju, emosi mereka semakin membara. Sementara itu, di sisi lain, kelompok pemuda dari Luar Batang juga membicarakan hal yang sama. Dalam waktu singkat, media sosial mulai dipenuhi dengan sindiran dan ejekan antar kedua kelompok, yang hanya memperkeruh suasana. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Keesokan harinya, di sebuah warung kopi di perbatasan Muara Baru dan Luar Batang, sekelompok pemuda dari kedua wilayah itu berkumpul. Awalnya, suasana tampak biasa saja, masing-masing sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Namun, begitu seorang pemuda dari Luar Batang menyinggung insiden kemarin, ketegangan pun mulai terasa. "Dengar-dengar anak Muara Baru sekarang cuma bisa bacot di medsos," kata seorang pemuda bernama Dani sambil tertawa sinis. Randy, yang duduk di meja sebelah, langsung menatapnya tajam. "Daripada bacot doang, mending kita selesain sekalian, kan?" balasnya dengan nada penuh tantangan. Percakapan itu berubah menjadi adu mulut, masing-masing pihak mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Beberapa pelanggan warung kopi mencoba menenangkan mereka, tetapi sia-sia. Keadaan semakin panas ketika Dani berdiri dan menepuk pundak Randy dengan kasar. "Kalau berani, tunjukin aja langsung, jangan cuma ngomong," katanya. Randy, yang merasa harga dirinya diinjak, langsung melayangkan tinju ke wajah Dani. Sontak, warung kopi itu berubah menjadi medan perkelahian kecil. Meja dan kursi berjatuhan, pemilik warung berteriak panik, sementara pelanggan lain buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Perkelahian itu berlangsung singkat, karena beberapa orang dewasa yang melihat kejadian tersebut segera melerai mereka. Namun, dampaknya tidak bisa dihindari. Malam itu, Dani mengunggah sebuah video di media sosial yang memperlihatkan wajahnya yang berdarah akibat pukulan Randy, disertai dengan kata-kata provokatif yang menantang pemuda Muara Baru untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara laki-laki. Video itu langsung viral di antara warga sekitar, dan dalam hitungan jam, para pemuda dari kedua wilayah sudah siap bertarung. Tawuran besar tidak lagi bisa dihindari. Langit malam di atas Muara Baru dipenuhi cahaya lampu jalan yang temaram, menciptakan bayangan panjang di gang-gang sempit. Di salah satu sudut kampung, sekelompok pemuda duduk melingkar, wajah mereka dipenuhi amarah dan dendam. Ponsel mereka bergetar tanpa henti, menampilkan komentar-komentar panas dari anak-anak Luar Batang yang terus memprovokasi. "Mereka kira kita takut," kata Randy sambil mengepalkan tangan. "Malam ini kita buktikan siapa yang sebenarnya penguasa di sini." Suasana semakin tegang, dan satu persatu mereka mulai mengumpulkan senjata seadanya, tongkat kayu, rantai motor, bahkan ada yang membawa celurit. Di sisi lain, di sebuah gang sempit di Luar Batang, Dani dan kelompoknya juga bersiap. Mereka tahu bahwa tantangan yang mereka lemparkan di media sosial telah diterima, dan mereka tidak mungkin mundur sekarang. "Malam ini kita habisin mereka," ujar Dani dengan nada dingin. Beberapa dari mereka bahkan telah menyiapkan petasan besar untuk digunakan sebagai pengalih perhatian jika polisi datang. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, mereka mulai bergerak menuju titik pertemuan yang sudah disepakati, Jalan Muara Baru Raya.
Langkah kaki mereka bergema di jalanan yang sepi, hanya diselingi oleh suara jangkrik dan deru motor yang lewat sesekali. Begitu kedua kelompok bertemu, tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya tatapan penuh kebencian. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, sebelum akhirnya seseorang dari luar batang melemparkan batu pertama. Batu itu melayang di udara dan menghantam kepala seorang pemuda Muara Baru. Dalam sekejap, malam yang tenang berubah menjadi kekacauan total. Tawuran pun pecah. Di sebuah gang sempit di Muara Baru, Randy dan kelompoknya berkumpul setelah tawuran pecah tadi malam. Luka-luka di tubuh mereka masih segar, sebagian besar terkena lemparan batu dan sabetan benda tumpul. Namun, rasa sakit itu tak sebanding dengan amarah yang mereka rasakan. "Kita gak bisa biarin ini berlalu gitu aja," ujar Randy dengan suara penuh emosi. Dia berdiri di tengah-tengah kelompoknya, menatap satu persatu wajah teman-temannya. Mereka pikir mereka bisa menang. "Kita harus kasih mereka pelajaran." Para pemuda di sekelilingnya mengangguk penuh semangat. Beberapa dari mereka sudah mulai membahas strategi untuk serangan balasan. "Kita harus siapkan senjata lebih banyak," kata Arman, salah satu orang kepercayaan Randy. "Batu, kayu, rantai, dan kalau perlu kita cari celurit." Suasana semakin panas ketika ide-ide balas dendam mulai bermunculan. Mereka tidak hanya ingin bertarung, tetapi ingin membuat lawan mereka menyesal telah menantang mereka. Di tengah diskusi itu, seorang pemuda bernama Tegar mencoba berbicara. "Bro, kalau kita terus kayak gini, ini gak akan pernah selesai. Kita bakal perang terus." Namun, kata-katanya diabaikan. Sementara itu, di gang lain di luar batang, Dani dan kelompoknya juga melakukan rapat serupa. Mereka merasa telah menang dalam tawuran tadi malam, tetapi mereka tahu bahwa Muara Baru pasti tidak akan tinggal diam. "Mereka bakal nyerang balik," ujar Dani sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. "Kita harus siap, dan kita harus pastikan mereka gak bisa bangkit lagi." Kelompoknya mulai merencanakan pertahanan mereka, mencari titik-titik strategis untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka tidak sadar bahwa perang yang mereka persiapkan ini bukan lagi sekadar perkelahian jalanan biasa, ini sudah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Malam itu, udara di Jalan Muara Baru Raya terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan yang biasanya hanya dipenuhi oleh suara ombak dan deru kendaraan malam kini dipenuhi oleh langkah kaki para pemuda yang datang dengan niat yang sama, membalas dendam. Randy dan kelompoknya berjalan dalam diam, masing-masing membawa senjata seadanya. Beberapa menggenggam kayu, beberapa memegang rantai motor, dan beberapa lainnya menyembunyikan pisau kecil di balik jaket mereka. Di kejauhan, mereka bisa melihat bayangan kelompok luar batang yang juga sudah bersiap. Tidak ada kata-kata yang diucapkan ketika kedua kelompok akhirnya saling berhadapan. Hanya ada tatapan penuh kebencian yang menyala di mata mereka. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu berhenti sejenak sebelum akhirnya ledakan pertama terjadi. Sebuah batu besar melayang dan menghantam dada salah satu pemuda Muara Baru. Seperti isyarat yang sudah ditunggu, semua orang langsung menyerbu ke depan. Benturan terjadi, pukulan dilayangkan, dan jeritan kesakitan mulai terdengar. Tawuran itu tidak lagi sekadar ajang saling pukul, ini sudah berubah menjadi pertarungan brutal. Di tengah kekacauan itu, Dani dan Randy saling mencari satu sama lain. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang kelompok mereka, tetapi juga tentang harga diri mereka sendiri. Ketika akhirnya mereka bertemu di tengah medan tawuran, tanpa ragu keduanya langsung terlibat duel. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah dan tubuh mereka, tetapi tidak ada yang mau mundur. Sementara itu, di sudut jalan, seseorang dari luar batang tiba-tiba mengeluarkan sebilah celurit dan mengayunkannya ke arah seorang pemuda Muara Baru. Dalam sekejap, darah segar mengalir di aspal jalanan. Tawuran ini baru saja mencapai titik terburuknya. Teriakan kesakitan menggema di sepanjang Jalan Muara Baru Raya ketika pemuda yang terkena sabetan celurit jatuh ke tanah. Teman-temannya berusaha menariknya ke belakang, tetapi suasana semakin tidak terkendali. Beberapa pemuda dari kedua belah pihak kini mulai mengeluarkan senjata tajam. Ada yang membawa pisau lipat, ada yang membawa gear motor yang diikat dengan kain sebagai senjata, dan ada yang sudah menyiapkan celurit sejak awal. Perkelahian yang tadinya hanya menggunakan tangan kosong kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Randy yang melihat temannya terluka langsung mengamuk. Dengan rantai motor yang sudah dililit di tangannya, dia menghantam siapapun yang ada di hadapannya. "Maju kalau berani," teriaknya dengan mata penuh amarah.
Di sisi lain, Dani juga tak kalah brutal. Dengan tangan berdarah akibat terkena pukulan, dia terus menyerang dengan pisau kecil yang dia sembunyikan sejak awal. Tidak ada lagi aturan di sini, hanya ada satu tujuan, membuat lawan mereka jatuh. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang pemuda dari Muara Baru, yang tidak menyadari bahaya di belakangnya, tiba-tiba diserang dari belakang. Sebilah celurit menghantam lehernya, membuatnya langsung jatuh tersungkur. Darah mengalir deras di aspal jalanan yang gelap. Semua orang yang melihatnya terdiam sejenak. Bahkan mereka yang masih bertarung pun berhenti ketika menyadari bahwa salah satu dari mereka tidak akan bangkit lagi. Tawuran yang mereka anggap sebagai ajang menunjukkan keberanian kini berubah menjadi tragedi berdarah. Teriakan panik terdengar di tengah kekacauan ketika tubuh pemuda yang terkena sabetan celurit tersungkur di aspal. Darah terus mengalir dari lukanya, membentuk genangan yang menghitam di bawah sorotan lampu jalan. Teman-temannya berusaha mengangkatnya, tetapi tubuhnya sudah lemas. "Bangun, bro, jangan gitu," salah satu dari mereka berteriak histeris, mengguncang bahunya. Namun, mata pemuda itu sudah kosong, dan napasnya semakin melemah. Sementara itu, mereka yang masih bertarung mulai tersadar bahwa tawuran ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar ajang unjuk kekuatan, ini sudah menjadi pertarungan mematikan. Di sudut lain, 4 pemuda lainnya juga terkapar. Salah satunya terkena pukulan balok di kepala hingga pingsan, sementara yang lain merintih kesakitan dengan tangan berdarah akibat terkena sabetan pisau. Beberapa orang mencoba menyeret teman-temannya yang terluka menjauh dari medan pertempuran, tetapi situasinya semakin kacau. "Kita harus cabut sekarang," seru seorang pemuda dari Muara Baru dengan napas terengah-engah. Namun, sebagian masih enggan mundur, masih ingin membalas dendam atas jatuhnya teman mereka. Beberapa dari mereka bahkan sudah berniat mengejar pemuda luar batang yang mereka anggap sebagai pelaku utama. Namun, sebelum tawuran semakin memburuk, terdengar suara yang membuat semua orang membeku di tempat. "Woi, polisi datang!" teriak seseorang dari kejauhan. Sirene mobil patroli meraung di kejauhan, diikuti suara langkah kaki petugas yang berlari menuju lokasi. Kepanikan langsung menyelimuti kedua kelompok. Tanpa pikir panjang, mereka yang masih bisa berlari langsung kabur ke gang-gang sempit, meninggalkan mereka yang terluka. Dalam hitungan detik, jalan Muara Baru Raya yang tadi penuh dengan jeritan dan suara benturan berubah menjadi sunyi, hanya menyisakan beberapa korban yang masih tergeletak di jalanan. Saat suara sirene semakin mendekat, beberapa pemuda yang masih berada di lokasi tawuran mencoba menyembunyikan diri di balik bangunan dan kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Mereka tahu jika tertangkap, hukuman berat sudah menunggu. Namun, beberapa pemuda luar batang yang masih tersisa memiliki rencana lain. Salah seorang dari mereka, yang sejak awal sudah menyiapkan petasan besar, tiba-tiba menyalakan sumbunya. "Kita kasih mereka kejutan dulu," serunya. Dentuman keras menggema di seluruh kawasan saat petasan itu meledak di udara, membuat beberapa petugas polisi yang baru tiba sedikit terkejut. Asap putih mengepul, menciptakan kekacauan yang cukup untuk memberikan waktu bagi sebagian pemuda untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan sempat merampas helm polisi yang tergeletak di jalan dan melemparkannya sebelum kabur ke gang sempit. Namun, polisi tidak tinggal diam. "Kejar mereka!" seru salah satu petugas. Polisi segera menyebar, mengejar para pelaku tawuran yang masih terlihat. Di tengah kepanikan itu, seorang pemuda dari Muara Baru yang mengalami luka parah mencoba berdiri. Dia merintih kesakitan, darah terus mengalir dari pelipisnya. Namun, sebelum dia bisa kabur, tangan seorang petugas mencengkeram bahunya. "Diam di tempat, kamu ikut kami." Pemuda itu hanya bisa pasrah saat tangannya diborgol dan wajahnya ditekan ke tanah. Di sekelilingnya, beberapa pemuda lainnya juga tertangkap, sementara yang lain berhasil lolos ke dalam gelapnya gang-gang sempit. Namun, meski beberapa berhasil kabur, mereka tahu bahwa polisi pasti akan datang mencari mereka ke rumah masing-masing. Malam semakin larut, tetapi di gang-gang kecil Muara Baru dan luar Batang, suara langkah kaki terdengar di mana-mana. Para pemuda yang baru saja terlibat tawuran berlarian ke rumah masing-masing, berharap bisa lolos dari pengejaran polisi. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka penuh luka dan memar, tetapi yang ada di benak mereka hanyalah bagaimana caranya agar tidak tertangkap. Beberapa dari mereka masuk ke dalam rumah tanpa membangunkan orang tua mereka, langsung menuju kamar untuk membersihkan darah di tubuh mereka.
Yang lain memilih bersembunyi di tempat yang lebih aman, seperti rumah kosong atau gudang tua. Namun, tidak semua berhasil melarikan diri. Beberapa pemuda yang kurang cepat sudah lebih dulu diringkus polisi. Mereka dibawa ke mobil patroli dengan tangan terikat, wajah mereka penuh debu dan luka. Di dalam mobil, mereka hanya bisa saling bertukar pandang, mencoba menenangkan diri meskipun jantung mereka berdebar kencang. Salah seorang dari mereka berbisik, "Kita bakal ditahan, ya." Yang lain hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Yang pasti, mereka tahu bahwa ini bukan lagi masalah kecil. Kematian seorang pemuda di tawuran tadi telah mengubah segalanya. Sementara itu, Randy dan Danny, yang menjadi pemimpin kelompok masing-masing, berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tempat berbeda. Randy memilih bersembunyi di rumah seorang temannya yang tinggal di luar Muara Baru, sementara Danny bersembunyi di sebuah bangunan kosong di tepi pelabuhan. Namun, keduanya sadar bahwa mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Polisi pasti akan datang mencari mereka, dan cepat atau lambat, mereka harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Tawuran yang mereka mulai dengan niat membela harga diri kini telah menjadi tragedi yang akan menghantui mereka seumur hidup. Pagi belum sepenuhnya menyingsing, tetapi berita tentang tawuran maut di Muara Baru dan luar Batang sudah menyebar luas. Polisi langsung bergerak cepat, melakukan razia dan mendatangi rumah-rumah para pemuda yang diduga terlibat. Orang tua mereka terkejut ketika petugas datang dengan daftar nama, menanyakan keberadaan anak-anak mereka. "Anak saya gak ada di rumah, Pak. Dia keluar tadi malam dan belum pulang," ujar seorang ibu dengan suara bergetar. Namun, polisi tidak percaya begitu saja. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mencari tanda-tanda keberadaan buronan muda itu. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di luar Muara Baru, Randy bersembunyi dengan gelisah. Temannya, Arman, memberikan sebotol air mineral sambil berbisik, "Lo gak bisa sembunyi terus, Ren. Polisi pasti bakal cari lo kemana-mana." Randy hanya menatap kosong ke arah jendela. Dia tahu apa yang terjadi semalam sudah di luar kendali. Dulu, tawuran bagi mereka hanyalah permainan berbahaya yang membuat adrenalin mereka terpacu. Tapi sekarang, ada nyawa yang melayang, ada keluarga yang berduka, dan ada polisi yang mengejar mereka. "Gue harus cari cara buat keluar dari kota ini," gumamnya. Di tempat lain, Danny juga bersembunyi di sebuah bangunan kosong di tepi pelabuhan. Dengan tubuh penuh luka dan kepala masih berdenyut akibat pukulan semalam, dia memikirkan nasibnya. Teman-temannya yang lain sudah tertangkap atau masih dalam pelarian. "Kita harus pergi dari sini sebelum polisi nangkep kita," kata salah satu anak buahnya. Namun, Danny tahu itu tidak mudah. Setiap sudut kota sekarang dalam pengawasan polisi, dan wajah mereka pasti sudah tersebar di seluruh kantor kepolisian. Dia harus mengambil keputusan cepat sebelum semuanya terlambat. Di sebuah rumah sederhana di luar Batang, tangisan seorang ibu menggema di pagi yang kelam. Di hadapannya, jenazah anaknya yang menjadi korban tawuran semalam terbujur kaku, ditutupi kain putih. Para tetangga berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus duka mendalam yang dirasakan keluarga itu. Sang ayah hanya bisa duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke lantai, seolah tidak percaya bahwa anaknya telah pergi. "Anak saya bukan anak nakal, dia cuma terbawa pergaulan," lirihnya dengan suara bergetar. Di luar rumah, suasana kampung terasa tegang. Banyak warga yang mulai menyalahkan satu sama lain. Beberapa orang tua marah karena anak-anak mereka ikut terlibat, sementara yang lain takut bahwa konflik ini belum benar-benar berakhir. "Ini pasti belum selesai," bisik seorang pria tua kepada tetangganya. "Anak-anak itu pasti akan balas dendam." Ketakutan akan pecahnya tawuran susulan mulai menghantui mereka, terutama karena polisi belum menangkap semua pelaku utama. Di sisi lain, orang tua para pemuda yang tertangkap juga mengalami penderitaan mereka sendiri. Di kantor polisi, beberapa ibu menangis sambil memohon kepada petugas agar anak mereka dilepaskan. "Dia gak bersalah, Pak. Dia cuma ikut-ikutan." Namun, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah mengantongi bukti dan kesaksian, dan siapapun yang terlibat dalam tawuran semalam akan menghadapi konsekuensinya. "Tunggu proses hukum berjalan, Bu," ujar seorang petugas dengan nada tegas. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa anak-anak mereka kini harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Sementara polisi terus mengejar para pelaku, Randy dan Danny mulai merencanakan pelarian mereka masing-masing.
Randy meminta bantuan seorang kenalannya yang bekerja di pelabuhan untuk membantunya menyelinap keluar dari Jakarta. "Gue bisa masukin lo ke kapal barang ke Sumatera, tapi lo harus bayar," kata kenalannya itu. Randy tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa terus bersembunyi di Muara Baru, karena setiap hari polisi semakin mendekati tempat persembunyiannya. Di tempat lain, Dani juga menyusun rencananya. Dia tahu polisi akan segera menemukannya jika dia tetap di kota ini. Dengan bantuan seorang temannya, dia berencana untuk pergi ke Bogor dan bersembunyi di rumah kerabatnya di sana. "Lo yakin bisa lolos?" tanya temannya ragu. Dani hanya tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya dia tahu ini bukan hanya soal lolos dari polisi. Ini juga soal meninggalkan semua yang sudah dia bangun di luar Batang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa polisi sudah mulai mendapatkan informasi keberadaan mereka. Beberapa pemuda yang tertangkap mulai buka mulut, menyebutkan nama dan lokasi kemungkinan persembunyian mereka. Randy ada di luar Muara Baru, Dani kemungkinan masih di sekitar pelabuhan, lapor seorang petugas kepada atasannya. Polisi langsung bergerak cepat, mengerahkan tim untuk menangkap dua buronan utama tawuran maut itu. Pelarian mereka mungkin tidak akan berlangsung lama. Di sebuah rumah kecil di luar Muara Baru, Randy duduk gelisah menunggu kabar dari kenalannya yang akan membantunya kabur lewat pelabuhan. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap suara di luar rumah membuatnya semakin waspada. Arman, yang setia menemani Randy sejak awal, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Lo yakin ini cara terbaik, Ren?" tanyanya pelan. "Kalau lo kabur, polisi bakal makin nyari lo. Mungkin lo harus nyerahin diri aja." Randy menatap tajam ke arah Arman. "Lo gila, kalau gue ketangkep, abis sudah hidup gue," bentaknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada benarnya juga kata-kata Arman. Polisi pasti akan terus memburunya, dan cepat atau lambat, dia akan tertangkap. Tapi baginya, menyerah bukan pilihan. "Kita cuma perlu keluar dari Jakarta. Begitu kita di luar kota, mereka bakal kesulitan nyari kita," kata Randy meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Randy tidak tahu bahwa di luar rumah, seseorang diam-diam sudah mengkhianatinya. Salah satu anggota gengnya, yang tertangkap lebih dulu oleh polisi, telah memberitahu lokasi persembunyian Randy sebagai imbalan untuk keringanan hukuman. Polisi sudah bergerak ke arahnya, dan waktu Randy semakin menipis. Di pelabuhan tua yang sepi, seorang pria berkacamata hitam berdiri di dekat kontainer, menunggu. Dia adalah kenalan Randy yang berjanji akan membantunya naik ke kapal barang ke Sumatera. Sesekali dia melihat ke jam tangannya, memastikan semuanya sesuai rencana. Namun, tanpa sepengetahuannya, beberapa polisi berpakaian preman sudah mengawasi tempat itu dari kejauhan. Mereka telah mendapat informasi bahwa seorang buronan tawuran akan mencoba kabur malam ini. Randy dan Arman akhirnya tiba di pelabuhan. Dengan langkah cepat, mereka berjalan menuju pria berkacamata hitam itu. "Cepat naik ke kapal, sebentar lagi berangkat," katanya dengan suara rendah. Randy mengangguk dan bergegas menaiki tangga menuju geladak kapal barang. Namun, tepat ketika dia hendak masuk ke dalam kontainer yang disiapkan untuknya, terdengar suara teriakan keras. "Polisi, angkat tangan!" Seketika, suasana menjadi kacau. Polisi muncul dari berbagai arah, mengepung kapal. Randy panik dan berusaha kabur, tetapi dua petugas berhasil menangkapnya sebelum dia bisa melompat ke laut. Arman, yang melihat temannya ditangkap, mencoba melawan, tetapi dengan cepat dia juga dibekuk. "Lo mengkhianatin gue, iya," teriak Randy marah, menatap tajam ke arah pria berkacamata hitam yang kini berdiri di samping polisi. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala. "Lo udah terlalu jauh, Ren," katanya pelan. Dengan tangan diborgol dan wajah penuh amarah, Randy akhirnya dibawa ke mobil polisi. Mimpi pelariannya berakhir di tempat ini. Sementara itu, Dani masih bersembunyi di gudang tua dekat pelabuhan, tak menyadari bahwa sahabat sekaligus musuh bebuyutannya, Randy, telah lebih dulu tertangkap. Dia berencana pergi ke Bogor malam ini, menunggu temannya datang menjemputnya. Namun, takdir berkata lain. Dani yang sedang duduk termenung mendengar suara langkah kaki mendekat. Awalnya, dia mengira itu adalah temannya, tetapi kemudian dia mendengar suara yang sangat ia takuti. "Dani, kami dari polisi. Menyerahlah." Seketika, jantungnya berdegup kencang. Dengan cepat, dia bangkit dan mencoba mencari jalan keluar. Dia berlari ke pintu belakang,
tetapi polisi sudah menunggu. Dia berlari ke arah jendela, tetapi suara tembakan peringatan membuatnya berhenti. "Jangan bergerak, angkat tangan." Danny tahu dia sudah tidak punya pilihan lain. Dengan napas tersengal, dia mengangkat tangannya dan membiarkan polisi memborgolnya. Saat dia dibawa keluar dari gudang, Danny melihat mobil polisi lain yang membawa Randy. Mata mereka sempat bertemu sejenak. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya tatapan penuh arti. Mereka sama-sama tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Beberapa minggu setelah penangkapan Randy dan Danny, kasus tawuran maut ini memasuki tahap persidangan. Media ramai meliput, menyoroti betapa brutalnya tawuran tersebut hingga menelan korban jiwa. Di ruang sidang, keluarga korban duduk dengan wajah penuh kesedihan, menunggu keadilan bagi anak mereka. Randy dan Danny duduk berdampingan di kursi terdakwa. Keduanya tampak jauh berbeda dari sebelumnya, tidak lagi terlihat seperti pemimpin geng jalanan yang garang, melainkan hanya dua anak muda yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang, menjelaskan bagaimana tawuran yang mereka pimpin telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan melukai banyak orang. Pengacara mereka mencoba membela, mengatakan bahwa mereka hanyalah korban lingkungan yang keras, tetapi hakim tidak mudah terpengaruh. Bukti yang ada terlalu kuat, kesaksian dari para korban yang selamat, rekaman CCTV, serta pengakuan dari anggota geng lain membuat posisi Randy dan Danny semakin sulit. Ketika hakim mengetuk palu untuk menunda persidangan, semua orang tahu bahwa hukuman berat sudah menunggu mereka. Sidang putusan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, keluarga korban, dan kerabat para terdakwa. Suasana tegang terasa di udara saat hakim mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, maka pengadilan menjatuhkan hukuman. Semua menahan napas. Randy dan Danny divonis masing-masing 12 tahun penjara atas keterlibatan mereka dalam tawuran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Keputusan itu disambut dengan tangisan dari keluarga mereka. Ibu Danny pingsan di tempat, sementara ibu Randy hanya bisa menangis dalam diam. Di sisi lain, keluarga korban tampak lega, meskipun rasa kehilangan mereka tidak akan pernah tergantikan. Saat mereka digiring keluar dari ruang sidang, Randy berbisik pada Danny, "Kita pikir kita hebat, ya. Tapi lihat kita sekarang." Danny hanya tersenyum pahit. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi harga diri yang harus mereka pertahankan. Hanya ada penyesalan yang terlambat. Hari pertama di penjara adalah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Randy dan Danny harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang jauh berbeda dari jalanan yang biasa mereka kuasai. Di sini, mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya dua narapidana di antara ratusan lainnya. Kehidupan di balik jeruji besi mengajarkan mereka banyak hal. Tidak ada lagi loyalitas geng, tidak ada lagi teman yang bisa diandalkan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka mulai memahami bahwa kekerasan yang mereka anggap sebagai jalan hidup selama ini tidak membawa mereka kemana-mana, selain ke tempat ini. Dari balik jeruji, Randy dan Danny hanya bisa menatap langit yang terlihat dari jendela kecil di sel mereka. "Kalau bisa balik ke masa lalu, gue gak bakal ngelakuin ini semua," gumam Danny. Randy mengangguk pelan, tapi mereka tahu, waktu tidak bisa diputar kembali. Hari-hari di penjara berjalan lambat bagi Randy dan Danny. Awalnya, mereka masih membawa mental geng jalanan, berpikir bisa bertahan dengan gaya hidup lama mereka. Namun, kenyataan berbicara lain. Di dalam penjara, mereka bukan lagi pemimpin, bukan lagi orang yang disegani. Mereka hanya dua dari ratusan narapidana lain yang menjalani hukuman mereka. Setiap hari, mereka harus bangun pagi untuk apel, makan dengan porsi terbatas, dan bekerja di bengkel penjara. Awalnya, mereka menganggap semua ini sebagai siksaan, tetapi perlahan mereka mulai melihat sisi lain dari kehidupan di dalam tembok tinggi itu. Beberapa narapidana yang lebih tua sering memberi nasihat. "Lo masih muda, jangan buang hidup lo percuma," ujar seorang pria yang sudah puluhan tahun mendekam di sana. Kata-kata itu terus terngiang di benak mereka. Randy mulai mencoba mengubah dirinya. Dia mengikuti program pembinaan, belajar pertukangan, bahkan mulai menulis jurnal harian. Danny, yang awalnya masih keras kepala, akhirnya ikut terbawa arus perubahan. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka pilih dulu adalah kesalahan besar. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mencoba memperbaiki diri dan berharap suatu hari nanti mereka bisa keluar dengan kehidupan yang lebih baik.
Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya Randy dan Dani mendengar kabar yang mereka tunggu-tunggu. Karena menunjukkan perubahan sikap dan berperilaku baik selama di penjara, mereka mendapat remisi. Masa hukuman mereka dikurangi, dan mereka akan segera dibebaskan lebih awal dari yang mereka bayangkan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang menyelinap. Setelah keluar, kita bakal jadi apa? Tanya Dani suatu malam. Kita gak bisa balik ke jalanan. Nama kita udah rusak. Randy mengangguk. Mereka tahu bahwa dunia luar akan berbeda. Tidak semua orang akan menerima mereka kembali dengan tangan terbuka. Hari pembebasan tiba, pintu penjara terbuka, dan mereka melangkah keluar, menghirup udara kebebasan yang sudah lama mereka rindukan. Tapi yang menunggu di luar bukanlah teman-teman lama atau kehidupan yang mudah. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa mereka harus memulai semuanya dari nol. Namun, kali ini, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan langkah mantap, mereka meninggalkan bayangan kelam masa lalu, bertekad untuk mencari jalan baru dalam hidup mereka. Kisah Randy dan Dani adalah cerminan dari banyak anak muda yang terjerumus dalam lingkaran kekerasan tanpa menyadari konsekuensinya. Tawuran bukanlah sekadar ajang unjuk kekuatan atau mempertahankan harga diri, tetapi sebuah tindakan yang dapat merenggut masa depan, bahkan nyawa seseorang. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana satu malam penuh emosi dan amarah bisa mengubah hidup mereka selamanya. Dari perjalanan mereka, kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Apa yang kita anggap sebagai permainan atau sekadar membela geng bisa berujung pada kehilangan segalanya, kebebasan, keluarga, dan kesempatan untuk hidup dengan baik.